Baik, selamat pagi dokter. Sebelumnya perkenalkan kami dari SGD A5 akan mempresentasikan hasil dari student project kami yaitu extra pulmonary tuberculosis. Baik, berikut adalah nama-nama anggota dari SGD A5 dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai pembahasannya. Baik dokter, saya Tesnananda dengan digit NIM terakhir 165. Di sini izin menjelaskan latar belakang. Jadi penyakit menular merupakan penyakit yang terjadi melalui proses interaksi antara agen penyakit mikroorganisme hidup, manusia, dan lingkungan. Tuberkulosis umumnya merujuk hanya pada penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, di mana manusia adalah reservoir utamanya. Walaupun paru-paru adalah tempat utama terjadinya infeksi, TB dapat menyebar ke berbagai organ. Tuberkulosis di luar paru-paru biasanya adalah hasil dari penyebaran hematogen. Terkadang infeksi secara langsung menyebar dari organ yang berdekatan. Gejalanya bermacam-macam, tergantung lokasinya, tapi umumnya terdapat demam, penurunan berat badan, malaise. Kemudian pada tahun 2015 di Indonesia sendiri ditemukan bahwa berpotensi menurunkan angka penyakit dan kematian akibat TB sampai setengah dari angka yang sebelumnya tercatat pada tahun 1990. Pada tahun 1990, prevalensi TB adalah 443 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2015 ditargetkan untuk turun menjadi 280 per 100.000 penduduk. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalah pada student project kami adalah yang pertama, apa definisi dari extrapulmonary TB? Kemudian bagaimana sejarah perkembangan pemahaman mengenai extrapulmonary TB? Kemudian apa saja kriteria diagnostik yang digunakan untuk mendiagnosis extrapulmonary TB? Kemudian bagaimana epidemiologi dari extrapulmonary TB? Kemudian bagaimana etiologi dan faktor resiko dari extrapulmonary TB? Kemudian apa saja ciri-ciri klinis dari extrapulmonary TB? Kemudian apa bentuk pengobatan yang efektif untuk pasien dengan extrapulmonary TB, baik non-farmakologis maupun farmakologis? Kemudian yang terakhir, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya extrapulmonary TB? Selanjutnya juga terdapat tujuan penulisan student project kami yang menjawab terkait rumusan masalah. Selanjutnya juga terdapat manfaat penulisan yang kami bagi menjadi 4, yaitu manfaat bagi peneliti dan tenaga medis, bagi keluarga dan masyarakat, kemudian bagi ilmu pengetahuan, dan yang terakhir bagi pasien dan penyintas. Baik, perkenalkan saya Komareditya Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 213. Saya akan menjelaskan definisi EPTB. TB aktif yang terjadi akibat perkembangan infeksi laten menjadi penyakit aktif dimanifestasikan melalui dua tipe, yakni pulmonary tuberculosis atau PTB dan extrapulmonary tuberculosis atau EPTB. EPTB adalah tuberkulosis akibat infeksi Mycobacterium tuberculosis yang melibatkan organ selain paru-paru, meliputi pleura, kelenjar getah bening, saluran genitourinary, perut, kulit, sendi, dan tulang, serta meninges. Manifestasi penyakit umum dari EPTB meliputi meningitis, limfadenitis, pleuritis, perikarditis, peritonitis, dan bentuk tuberkulosis lainnya. Pasien dengan kedua tipe TB diklasifikasikan sebagai PTB karena terdapat lesi pada paru-paru. Di sisi lain, limfadenitis intratoraks tuberkulosis pada mediastinum dan atau hilar atau efusi pleura tuberkulosis tanpa kelainan radiografi di paru-paru diklasifikasikan sebagai kasus EPTB. Perkenalkan saya Vanessa Pragipaus dengan 3 jam terakhir 11 akan menjelaskan mengenai sejarah tuberkulosis. Tuberkulosis ataupun TB pertama kali dikenal oleh masyarakat Yunani kuno dengan sebutan phthisis. Penyakit ini telah menjadi penyakit yang mematikan selama ribuan tahun. Hal ini dibuktikan dengan ditemukan lesi TB pada mumi Mesir kuno. Sepanjang sejarah TB juga memiliki nama yang beragam sesuai gejala dan manifestasinya seperti the white plague di mana pada tahun 1700-an akibat kulit pucat pada penderitanya, dan di abad pertengahan TB di leher dan kelenjar getah bening dikenal sebagai scrofula dan dianggap berbeda daripada infeksi paru-paru. Dan pada abad ke-19 TB dikenal dengan nama consumptum yang terutama menyerang paru-paru. Namun pada tanggal 24 Maret 1882, Dr. Robert Koch menemukan bahwa Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab tuberkulosis, yang menjadi langkah penting dalam memahami bahwa infeksi ini juga dapat menyerang bagian tubuh lainnya, sehingga memunculkan konsep TB pulmonary. Seiring perkembangan pengetahuan medis, pemahaman tentang TB pulmonari terus meningkat. Dengan pengamatan dan pelaporan kasus yang lebih efektif, istilah TB kini tidak hanya menunjukkan lokasi infeksi, tetapi juga pendekatan pengobatan serta resistensi obatnya.
Baik, selanjutnya untuk kriteria diagnostik kita bisa melakukan 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab, dan juga imaging. Untuk pemeriksaan lab sendiri, seperti pada umumnya pemeriksaan lab tuberkulosis, dilakukan untuk menentukan apakah pasien terinfeksi bakteri tuberkulosis. Pemeriksaan lab bisa dilakukan dengan cara tes tuberkulin atau pemeriksaan kultur dengan menggunakan stain Zirconium. Selanjutnya untuk pemeriksaan fisik sendiri ada 4 yang bisa kita lakukan, yaitu pemeriksaan kelenjar getah bening, apakah ada pembesaran atau teksturnya yang abnormal. Selanjutnya juga ada pemeriksaan nyeri dada, apakah pasien mengalami nyeri dada ataupun gejala seperti batuk yang tidak produktif atau tidak berisi mukus. Selanjutnya ada nyeri tulang, bisa ditanyakan apakah pasien mengalami nyeri-nyeri tulang, karena pada extrapulmonar tuberculosis tidak hanya ada pada di paru-paru tapi juga bisa menyebar ke organ lainnya. Selanjutnya bisa ditanyakan pada pasien tentang gejala kemih, apakah terdapat abnormalitas dalam rutinitas urin seperti ada nyeri panggul, hematuria, bahkan inkonsistensi urin. Selanjutnya yang terakhir yang bisa paling menentukan adalah pemeriksaan imaging. Di sini dilakukan seperti PET atau CT scan untuk menentukan tuberkulosis sudah menyerang organ di mana saja. Di sini terlihat ada gambar pada CT scan bahwa yang ditunjukkan oleh panah kuning merupakan bakteri tuberkulosis yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Baik, sekian dari kriteria diagnosis. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Syafika Putri Fabiani dengan 3 digit NIM terakhir 240. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi dari tuberkulosis ekstrapulmoner. Penyakit ini terjadi ketika adanya infeksi Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ di luar paru-paru, seperti kelenjar getah bening, pleura, dan juga organ lainnya. Menurut Global Tuberculosis Report 2023 yang dilakukan oleh WHO, sekitar 17% dari 10,6 juta kasus tuberkulosis di dunia pada tahun 2022 merupakan tuberkulosis ekstrapulmoner. Di Indonesia sendiri, data tentang kasus tuberkulosis ekstrapulmoner ini masih belum terlalu jelas karena adanya keterbatasan pelaporan. Studi juga menunjukkan bahwa tuberkulosis ekstrapulmoner lebih sering terjadi pada wanita dan juga usia produktif. Faktor risiko lain yaitu adanya HIV positif, kemudian usia lanjut, ESRD, diabetes, dan juga konsumsi alkohol. Untuk bentuk tuberkulosis ekstrapulmoner yang paling umum yaitu tuberkulosis limfatik dan juga pleura yang menyebar melalui jalur limfogen dan juga hematogen. Baik, selanjutnya etiologi. Untuk etiologi tuberkulosis ekstrapulmoner disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, bakteri yang biasanya menyerang paru-paru namun juga dapat menyebar ke organ-organ lain melalui sirkulasi darah atau sistem limfatik. Organ yang sering terlibat masuk pleura, kelenjar getah bening, tulang, ginjal, dan sistem saraf pusat. Tuberkulosis ekstrapulmoner sering terjadi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV atau AIDS. Baik, perkenalkan saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit NIM terakhir 228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari tuberkulosis ekstrapulmoner atau EPTB, di mana terdapat beberapa faktor risiko utama yang dilaporkan terkait dengan tuberkulosis ekstrapulmoner atau EPTB ini. Di antaranya yaitu pasien dengan usia di atas 45 tahun, memiliki jenis kelamin perempuan, kemudian pasien yang terdiagnosis positif Human Immunodeficiency Virus atau HIV, kemudian pasien dengan end-stage renal disease atau ESRD, dan juga pasien yang sedang menjalani pengobatan imunosupresif. Dan kondisi-kondisi tersebut terkait dengan risiko dari EPTB ini. Selain itu, terdapat juga faktor risiko epidemiologi, diantaranya pasien yang lahir atau baru saja datang dari negara dengan prevalensi kasus tuberkulosis yang tinggi, kemudian pasien yang mengalami exposure di tempat tinggal ataupun di tempat kerja dengan orang lain yang terinfeksi tuberkulosis. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nama saya Vanessa Sharon Rotogal dengan 3 digit dan terakhir 113. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri klinis tuberkulosis ekstrapulmoner yang bervariasi bergantung pada organ atau jaringan yang terinfeksi. Yang pertama ada pada bagian kepala dan leher, mencakup meningitis pada bagian otak yang manifestasinya itu pada komplikasi neurologis seperti sakit kepala, demam ringan, tidak enak badan, muntah, dan kebingungan. Kemudian pada bagian leher terdapat limfadenitis cervix yang manifestasi klinisnya itu hampir sama dengan gejala TB lainnya, yaitu demam, keringat pada malam hari, dan penurunan berat badan. Yang kemudian ada infeksi pada mata yang manifestasi klinisnya melibatkan infeksi eksogen pada kelopak mata, kornea, konjungtiva, dan lesi pada kornea.
Dan yang terakhir, ada infeksi di mulut dan lidah yang merupakan infeksi yang jarang, yang biasanya ditandai dengan adanya ulkus tunggal yang tidak menimbulkan rasa sakit serta diiringi pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian ada pada bagian toraks. Yang pertama itu pada bagian pleural yang khas adalah demam, sakit dan pada dada, batuk, dan sesak nafas, dan terkadang disertai dengan hilangnya nafsu makan, rasa tidak enak badan, dan penurunan berat badan. Sedangkan pada TB perikarditis pada bagian perikardium memiliki 3 bentuk klinis, yaitu efisien perikardial, perikarditis konstriktif, dan kombinasi keduanya. Kemudian ada tuberkulosis ekstramoluner pada abdomen dan genitourinary. Ciri utama klinis yang terjadi pada gastrointestinal atau abdomen adalah sakit perut, demam, anoreksia, mual, muntah, dan diare. Sedangkan pada genitourinary, gejala konstitusional yang menandai itu adalah demam, penurunan berat badan, dan berkeringat yang diamati bersama dengan gejala urologis seperti nyeri panggul, piuria, hematuria, dan bahkan inkontinensia urin. Perkenalkan, saya Ivani Aurelia Sembiring dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan membacakan tentang pengobatan. Untuk pengobatan dari non-farmakologi sendiri, yang pertama adalah mengonsumsi mineral dan vitamin seperti buah, sayur, dan ikan laut, dan hindari buah yang mengandung banyak gas dan lemak. Yang kedua adalah tinggal di tempat yang bersih dan sehat, hindari lingkungan yang kotor. Yang ketiga adalah olahraga yang rutin untuk memperlancar peredaran darah. Yang keempat adalah kurangi konsumsi makanan atau minuman yang mengandung banyak natrium dan kafein. Selanjutnya adalah farmakologi. Farmakologi dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ada tahap awal dan juga tahap lanjutan. Untuk tahap awal sendiri, pengobatan diberikan setiap hari dengan jangka waktu 1-2 bulan secara intensif, bertujuan untuk mengurangi jumlah kuman. Yaitu contoh obatnya ada streptomycin, injeksi 750 mg, PAS 10 mg, ethambutol 1000 mg, isoniazid 400 mg. Untuk yang tahap lanjutan, yaitu pengobatan tahap lanjutan dengan jangka panjang adalah setiap 2 kali seminggu selama 13-18 bulan. Tetapi setelah berkembang pengobatan ditemukan terapi TB paru dapat dilakukan dengan minum obat saja atau tanpa injeksi. Obat yang diberikan yaitu jenis INH, rifampicin, ethambutol dengan fase selama 2 kali seminggu dengan aman menyembuhkan menjadi 6-9 bulan. Selanjutnya ada strategi DOTS atau Direct Observed Treatment Short Course, memudahkan pengadaan obat yang telah dipadukan sesuai dengan kategori tertentu, seperti isoniazid atau golongan H, rifampicin golongan R, pyrazinamide golongan Z, dan streptomycin golongan S. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putu Purwakadanendra dengan 3 digit NIM terakhir 202. Di sini saya akan membacakan upaya pencegahan. Pencegahan TB ekstrapulmonal sejalan dengan pencegahan TB pulmonal. Secara global di dunia, pencegahan TB sudah dimulai oleh Badan Kesehatan Dunia yaitu WHO. Sejak tahun 1990 pada saat kasus penderita TB meningkat dan juga tingkat mortalitas yang tinggi. Upaya pencegahan juga dilakukan dengan memberikan intervensi langsung untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup penderita secara umum seperti pemukiman yang layak, nutrisi yang baik, atau mengurangi rokok yang secara tidak langsung akan menurunkan penularan TB dan menurunkan risiko berkembangnya TB menjadi lebih parah. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ida Ibu Widya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya akan memberikan penjelasan berkaitan dengan kesimpulan dan juga saran dari pembahasan ekstrapulmonal TB sebelumnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya ekstrapulmonal TB atau tuberkulosis ekstrapulmonal adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang terjadi atau menginfeksi di luar daripada paru-paru, seperti misalnya otak ataupun abdomen. Dan dia akan menyebar melalui sirkulasi darah ataupun sistem limfatik. Yang mana sejauh ini dari pengobatan TB sendiri sudah ada pengobatan tahap awal seperti pemberian ethambutol dan juga pengobatan tahap lanjut seperti pemberian rifampicin. Di samping itu juga ada rekomendasi dari WHO untuk lebih memperhatikan atau memberikan screening kepada orang rentan atau orang yang kurang mampu untuk sebagai salah satu upaya dari pencegahan TB ini.
Tapi tentunya program-program yang sudah disusun untuk mencegah TB ini harus lebih lanjut atau lebih masif dikomunikasikan ataupun disosialisasikan kepada masyarakat, karena saat ini cenderung ketidaktahuan dari masyarakat ini yang menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan angka dari infeksi TB ekstrapulmonar ini. Untuk itu, saran kami itu dapat memberikan sosialisasi lebih masif atau komunikasi lebih masif kepada masyarakat sehingga mereka lebih mengetahui daripada informasi terkait dengan ekstrapulmonar TB. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dan pemaparan dari SGD A5 mengenai extrapulmonary TB. Sekian dan terima kasih dokter.